Kalau saya lihat tadi gambarnya itu, video itu artinya presiden memang memancing kerumunan dengan melempar-lemparkan benda-benda dari dalam mobil yang disebut hadiah. Kan itu artinya minta rakyat berkumpul nih, gue punya hadiah, kan kira-kira begitu kan? Dekat, tapi justru karena presiden memancing atau meminta berkerumun dengan melempar hadiah. Mana ada orang dilemparin hadiah justru menjauh, kan pasti mendekat kan? Jadi itu soalnya tuh sebuah drama yang dibuat dramatis tapi akibatnya tragis. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. MUI minta Presiden Jokowi ditangkap karena melanggar protokol kesehatan. Benarkah berita tersebut? Beredar sebuah informasi bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta agar Presiden Joko Widodo ditangkap karena telah melanggar protokol kesehatan di NTT. Informasi itu beredar melalui sebuah video berdurasi 10 menit 37 detik berjudul Berita Terkini Langgar Prokes di NTT, MUI Keluarkan Maklumat Tangkap Jokowi. Viral hari ini News Baru. Menurut penelusuran dari redaksi Merdeka.com, informasi tersebut adalah tidak benar. Dalam video tersebut hanya menerangkan bahwa MUI meminta bagi siapa saja yang melanggar prokes seperti kerumunan maka harus ditindak. Tidak hanya Habib Rizik Syihab saja. Dalam video tersebut terdapat potongan berita berjudul MUI, kalau Habib Rizik ditahan, Presiden Jokowi juga harus ditahan. Itu namanya adil. Lebih jelasnya dalam artikel itu dijelaskan bahwa jika Presiden Jokowi ditangkap, maka akan ada konsekuensinya. Dalam artikel pojok1.id berjudul MUI, kalau Habib Rizik ditahan, Presiden Jokowi juga harus ditahan. Pada 25 Februari 2021, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas membandingkan kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan juga Jokowi. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas juga ikut membandingkan dua kasus kerumunan tersebut. Ia mengatakan kasus kerumunan Presiden Jokowi terjadi saat melakukan kunjungan kerja. Sementara untuk kasus kerumunan Habib Rizik saat itu adalah acara keagamaan. Menurutnya, pelanggaran protokol kesehatan itu juga sama-sama dilakukan oleh dua tokoh yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, Anwar berharap pihak kepolisian bisa bertindak secara adil dalam hukum untuk memperlakukan kedua kasus tersebut. Masalahnya Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Ujarnya dalam keterangan pada wartawan. Anwar Abbas juga kemudian menganalogikan kasus kerumunan kedua tokoh. Kalau Habib Rizik ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum serta para penegak hukum bisa tegak. Begitu juga dengan orang nomor satu di Indonesia harus pula ditahan sebagaimana Habib Rizik Syihab. Maka, Presiden juga harus ditahan. Kendati demikian, lanjut Anwar, akan ada konsekuensi sangat besar jika Presiden ditahan. Hal itu berkenaan dengan keberlangsungan pemerintahan dan juga negara. Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan. Sedangkan ditahannya Habib Rizik, sambungnya, membuat umat juga menjadi berantakan. Kemudian dalam artikel Merdeka.com berjudul mempersoalkan kerumunan Jokowi pada 28 Februari yang lalu, pihak istana juga telah mengklarifikasi kerumunan tersebut. Anggota Komisi 9 DPR fraksi PDIP Muhammad Nabil Harun menilai tidak ada upaya provokasi dari Jokowi untuk menciptakan kerumunan saat kunjungan kerja di Maumere, NTT, sehingga tidak kesengajaan untuk melanggar protokol kesehatan. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengimbau warga Maumere yang ia temui untuk mengenakan masker dan mentaati protokol kesehatan. Kerumunan itu dinilai memang tidak terhindarkan. Bahwa terjadi kerumunan secara spontan, hal itu tidak bisa dihindari. Itu berlangsung sangat cepat, petugas juga langsung menertibkan kerumunan, ujar Nabil pada wartawan. Namun Nabil mengingatkan tim kepresidenan ke depan harus bisa mengantisipasi hal yang demikian. Patroli pengawal presiden juga bisa mengingatkan warga untuk menjaga protokol kesehatan. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa kerumunan warga itu tidak dapat dihindari. Walaupun demikian, kondisi tersebut menjadi sebuah pelajaran untuk mengelola pengamanan standar protokol kesehatan khususnya untuk Jokowi sendiri. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian menilai kejadian tersebut bukan kesalahan dari Jokowi. Doni justru menilai seharusnya pihak pemerintah daerah dapat memberikan pengawalan yang ketat.
Jadi presiden kan simbol negara yang pasti akan mengundang banyak massa. Tidak manajemen pengawalan dan juga pengaturan kerumunan saja, tapi ini bisa menjadi bahan evaluasi. Doni juga menjelaskan kejadian tersebut harus dievaluasi, sehingga antisipasi dalam protokol kesehatan bisa diperbaiki. Betul nggak mungkin lah presiden kemudian datang sepi-sepi aja. Ini juga sudah bisa diprediksi, tapi tidak seperti yang dibayangkan kerumunannya. Manajemen antisipasi dan mitigasi harus diperbaiki. Sehingga kesimpulannya, informasi MUI meminta agar Presiden Jokowi ditangkap karena telah melanggar protokol kesehatan adalah disinformasi. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, memang menyebut jika Habib Rizik ditangkap karena kerumunan, berarti Presiden Jokowi juga harus ditangkap. Namun, Anwar Abbas juga menjelaskan bahwa jika Presiden Jokowi ditangkap, maka kestabilan negara juga akan terganggu. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, mempertanyakan bagaimana proses kepolisian merampungkan masalah kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yang dipicu oleh kehadiran figur publik. Dua insiden belakangan yang dicontohkan oleh Anwar Abbas adalah kehadiran pentolan FPI Habib Rizik di beberapa kegiatan keagamaan dan juga kunjungan kerja Presiden baru-baru ini ke NTT. Katanya, idealnya polisi bertindak adil secara hukum dalam memperlakukan keduanya. Masalahnya, Jokowi itu juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Kalau Habib Rizik ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya, supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum serta penegak hukum bisa tegak, maka Presiden juga tentu harus ditahan, kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis. Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara juga bisa berantakan. Dan kalau Habib Rizik ditahan, umatnya juga tentu akan berantakan. Padahal kita tidak mau bangsa dan negara serta rakyat dan umat kita berantakan. Anwar juga mengingatkan siapapun untuk tidak mempermainkan hukum. Karena itu dalam kasus ini dia selalu menyarankan demi keadilan, maka hukuman bagi kedua tokoh tersebut bisa berupa sama-sama didenda ketimbang disanksi penahanan. Untuk itu Jokowi juga harus dihukum dengan dikenakan denda dan Habib Rizik juga dihukum dengan dikenakan denda. Sehingga dengan demikian masing-masing dari mereka tetap bisa bebas melaksanakan tugas dan aktivitasnya sehari-hari. Anwar juga menilai hukuman berupa denda lebih baik dan maslahat bagi para pelanggar ketentuan prokes tersebut. Sehingga para pelanggar nantinya tetap bisa melaksanakan tugas sehari-harinya dan para pengikut serta pendukungnya pun tetap tenang. Karena hukum tegak dan ditegakkan secara berkeadilan sehingga tidak ada orang dan para pihak di negeri ini yang tersakiti hatinya. Lebih lanjut, Anwar juga mengungkapkan bahwa kedua tokoh tersebut merupakan orang yang sama-sama dihormati dan dicintai para pendukung. Sehingga sangat wajar jika saat mereka pergi akan disambut meriah oleh para penggemar dan pengikutnya. Itu sebabnya Anwar lantas menyarankan agar Presiden Jokowi maupun Habib Rizik mengurangi intensitas kunjungan ke daerah di tengah pandemi. Hal itu bertujuan agar tidak menimbulkan keramaian masyarakat yang berpotensi menimbulkan klaster penularan virus. Diketahui bahwa Jokowi disambut meriah oleh kerumunan warga saat melakukan kunjungan kerja ke NTT pada Februari yang lalu. Warga antusias mengerubungi rombongan mobil presiden yang baru tiba di Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Momen itu juga terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial. Lalu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengkonfirmasi bahwa momen yang direkam video saat itu adalah kunjungan Jokowi ke NTT. Nyaris serupa Habib Rizik juga pernah menimbulkan berbagai kerumunan saat dirinya tiba di Indonesia pada pertengahan November 2020 lalu. Habib Rizik diduga melakukan pelanggaran protokol usai menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta hingga Megamendung di Bogor.